Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali dan biarlah melalui renungan ini hidup kita semakin bertumbuh menjadi kuat dalam kebenaran Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Indahnya Iman yang Teruji. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau sumber kekuatan dan penghiburan bagi kami. Tuhan, saat ini kami merenungkan indahnya iman yang teruji. Kami menyadari bahwa iman sejati tidak hanya tumbuh dalam keadaan yang nyaman, tetapi juga diuji dalam berbagai situasi. Kami mohon Engkau berikan kami hikmat untuk memahami bahwa setiap ujian adalah kesempatan bagi kami untuk iman kami terus bertumbuh semakin kuat. Bantulah kami untuk tetap teguh dalam iman sekalipun badai kehidupan menerpa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita merasa iman kita diuji hingga titik terdalam? Saat badai kehidupan menerpa, saat harapan terasa sirna, dan saat pertanyaan-pertanyaan besar mengguncang jiwa kita. Dalam situasi seperti inilah, keindahan iman kita benar-benar teruji. Mari kita merenungkan bersama bagaimana melalui ujian iman kita justru semakin bertumbuh dan membawa kita kepada pengalaman yang lebih dalam akan kasih Tuhan. Mari kita baca Yakobus pasal 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk melihat pencobaan atau ujian dalam kehidupan sebagai sebuah kesempatan untuk bertumbuh dalam iman. Ujian bukan sebagai sebuah kutukan dari perbuatan dosa. Yakobus dengan tegas menyatakan bahwa ujian terhadap iman kita akan menghasilkan ketekunan. Beberapa poin penting yang dapat kita renungkan dari Yakobus pasal 3 ayat 1 ini. Yang pertama, pencobaan sebagai proses pertumbuhan. Ujian hidup bukanlah hal yang asing bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Justru melalui ujian inilah iman kita ditempa dan diperkuat. Seperti emas yang dimurnikan dalam api, iman kita menjadi lebih murni dan menjadi lebih berharga melalui berbagai cobaan yang harus kita hadapi. Yang kedua, ketekunan sebagai hasil ujian. Ketekunan adalah buah dari ujian iman. Ketika kita menghadapi berbagai persoalan, berbagai kesulitan, dan kita tetap teguh berpegang pada iman kita, ketekunan kita semakin terasah. Ketekunan ini adalah bukti bahwa iman kita semakin bertumbuh. Yang ketiga, ketekunan membawa kesempurnaan. Ketekunan yang kita peroleh melalui ujian akan membawa kita kepada kesempurnaan dalam iman. Kesempurnaan di sini bukan berarti hidup tanpa celah, tetapi berarti hidup kita semakin menyerupai Kristus. Saudaraku, ketika menghadapi masalah, ubahlah cara pandang kita. Jangan melihat masalah sebagai akhir dari segalanya, tetapi sebagai kesempatan untuk kita dapat bertumbuh. Dalam menghadapi ujian, berpeganglah teguh pada firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita. Saat ujian hidup terasa berat
dan sepertinya kita sudah tidak mampu lagi, jangan ragu saudaraku untuk mencurahkan segala beban dan kekhawatiran kita dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan selalu siap mendengarkan dan Tuhan selalu siap menolong kita jika kita setia dalam hidup kebenaran kita. Bergabunglah dengan komunitas orang-orang yang seiman, karena dukungan dari saudara yang seiman akan sangat berarti saat kita menghadapi ujian kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bukunya yang terkenal, Rick Warren menuturkan kisah dirinya saat masih muda. Ketika itu, ia selalu rindu memiliki buah roh kesabaran seperti yang tertulis dalam Galatia pasal 5. Suatu pagi, ia berdoa supaya Tuhan menolongnya untuk menghasilkan buah roh kesabaran tersebut. Siang harinya, sewaktu ia sedang makan di kampus, datanglah seorang yang terkenal jahil. Orang tersebut dengan sengaja menumpahkan makanan ke badan Rick sampai bajunya berlepotan dengan penuh makanan. Hati Rick pun menjadi panas. Namun sewaktu ia ingin marah, tiba-tiba ia diingatkan oleh doanya tadi pagi soal kesabaran. Ia disadarkan bahwa justru inilah ujian yang Tuhan izinkan terjadi supaya ia mengembangkan kesabaran. Yang ia pun mengurungkan niatnya untuk membalas. Mengertilah saudaraku, ada banyak sarana dalam kehidupan yang dapat Tuhan pakai untuk menumbuhkan kehidupan rohani kita. Salah satunya adalah tatkala Tuhan mengizinkan gangguan atau ujian yang tidak mengenakkan terjadi dalam hidup kita. Yakobus menjelaskan alasannya, yaitu supaya kita dapat melatih dan mengasah karakter menjadi lebih sempurna di tengah tantangan. Mari kita baca Yakobus pasal 1 ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan proses pertumbuhan iman yang tidak instan, melainkan melalui ketekunan dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan hidup ini. Dengan memahami ayat ini, kita dapat semakin menghargai proses pertumbuhan rohani dan semakin kita bersemangat untuk terus berjalan dalam iman. Itu sebabnya saudaraku, kita patut bahagia apabila mengalami kesukaran. Mari kita baca Yakobus pasal 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudaraku, mengapa kita patut berbahagia dalam kesukaran? Ketika kita menghadapi cobaan dengan iman, kita membuktikan keaslian iman kita. Emas yang murni menjadi semakin bersinar setelah melalui api pencobaan. Kesukaran membentuk karakter kita, menumbuhkan kedewasaan rohani, dan memperkuat ketahanan hidup kita. Dalam kesulitan, kita seringkali mencari perlindungan dan kekuatan hanya kepada Tuhan. Hal ini mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Kita tahu bahwa penderitaan kita sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Kesukaran adalah sementara, tetapi karunia Allah adalah kekekalan. Saudaraku yang diberkati Tuhan,
Tentu saja saat kita mengalami ujian, kita kerap kali menjadi bimbang, tidak tahu harus berbuat dan bersikap seperti apa. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak ragu meminta hikmat dari Tuhan. Dengan hikmat dari Tuhan akan membuat kita lebih tenang dalam menghadapi ujian. Haleluya! Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas setiap pencobaan yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah memberikan cobaan melebihi kemampuan kami. Tolong bukakan mata hati kami, agar kami dapat melihat hikmat di balik setiap kesulitan yang sedang terjadi. Bantu kami untuk sabar dan tetap teguh dalam iman, sehingga ketekunan kami menghasilkan buah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagimu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Emas yang murni menjadi semakin bersinar setelah melalui api pencobaan. Demikian juga dengan ujian hidup kita. Kesukaran membentuk karakter kita, menumbuhkan kedewasaan rohani, dan memperkuat pertahanan hidup kita. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.